Kereta cepat Wush memiliki beban utang hingga triliunan rupiah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Sayangnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sudah menyatakan keengganannya untuk melibatkan APBN dalam mengatasi permasalahan utang yang tengah melilit kereta cepat Wush. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang menjadi simbol kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia kini tengah menghadapi tantangan besar dari aspek finansial. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah menegaskan tidak akan menggunakan instrumen APBN dalam menanggung beban utang kereta cepat Wush. Operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang mulai beroperasi sejak 2023 dan menjadi simbol kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia, saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam aspek finansial. Kereta cepat Wush memiliki beban utang hingga triliunan rupiah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Sayangnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sudah menyatakan keengganannya untuk melibatkan APBN dalam mengatasi permasalahan utang yang tengah melilit kereta cepat Wush. Purbaya berharap Danantara ikut berperan dalam menyelesaikan masalah finansial yang melilit operator kereta cepat Wush. Sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu, karena saya belum disusun dengan mereka. Sementara itu, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roslani, mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab Danantara belum melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan menentukan opsi penyelesaian utang yang saat ini menjadi beban KAI. Saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan menangani hal ini. Saya sampaikan oleh Pak Doni kan yang mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2 gitu. Kereta cepat Jakarta-Bandung digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China, di mana sebanyak 60% dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Dan sisanya dimiliki konsorsium China Railway yang terdiri dari 5 perusahaan. Dari Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, operasional kereta cepat Wush di tengah beban utang, kita sudah tersambung melalui Zoom. Tentunya bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Mas Adit, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh review dari MTI terkait dengan kinerja dan juga operasional dari kereta cepat Jakarta-Bandung Wush begitu ya. Memang seharusnya bisa menjadi simbol juga nih kemajuan teknologi di bidang transportasi Indonesia begitu Mas Adit. Ya kalau kita lihat Mas, sejak operasional secara komersial di Oktober 2023, berarti kan sekarang sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun operasional Wush. Kalau kita melihat memang ada kecenderungan dari sisi volume penumpang atau pengguna itu memang cenderungnya memang mengalami kenaikan. Katakanlah kalau sekarang itu sudah bisa mencapai rata-rata berdasarkan data itu setidaknya 20.000 penumpang per hari. Bahkan kalau di akhir pekan atau liburan sekolah, informasinya sempat menyentuh sampai di 24.000 penumpang per hari. Jadi dari situ terlihat bahwa memang ada peningkatan secara gradual dari sisi volume penumpang. Yang kedua adalah dari frekuensi perjalanan. Dari 48 perjalanan di tahun 2024, di tahun 2025 ini sekarang sudah menjadi 62 perjalanan per hari, atau katakanlah setiap 30 menit berangkat.
Jadi secara frekuensi perjalanan sudah cukup tinggi. Kemudian stasiun Karawang pun sudah dioperasikan sehingga sekarang semua stasiun kereta cepat sudah beroperasi. Ketepatan waktu, kenyamanan, keselamatan, saya pikir ini salah satu menjadi keunggulan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kalau dari sisi operasional ya Mas Pras, tapi tentu saja kalau kita juga harus melihat kinerja secara finansial maupun dari target yang bukan target ya atau proyeksi yang memang disusun pada saat melakukan studi operasional kereta cepat Jakarta-Bandung, itu kan kita perlu melihat juga bahwa ada dari sisi biaya operasional yang memang juga harus ditutupi. Yang kedua juga ada dari sisi beban pinjaman. Beban pinjaman itu kan bisa beban bunga, bisa juga beban pembayaran pokok pinjaman. Nah, sehingga saya pikir dengan tidak mengurangi dari segala upaya yang sudah dilakukan oleh PT KCIC untuk secara konsisten meningkatkan volume penumpang, tentu saja di sini sangat-sangat menantang karena memang tidak terlepas dari kereta cepat Jakarta-Bandung itu beroperasinya memang hanya di rentang jarak 142 km. Artinya sebetulnya secara operasional kereta cepat itu belum cukup optimal karena memang kereta cepat itu sebaiknya, kereta api kecepatan tinggi itu sebaiknya memang operasionalnya di jarak antara 200 sampai 800 km supaya tidak terjadi persaingan tajam dengan moda transportasi darat maupun moda transportasi udara. Baik. Sementara Tidak terjadi persaingan, memang kalau kita lihat dengan jarak yang saat ini pun sebenarnya sudah banyak pesaingnya begitu ya Mas Aditya ya, terkait dengan operasional dari kereta cepat Wus ini. Tapi bagaimana dari sisi, kalau Anda katakan tadi kan memang gradually dari sisi jumlah penumpangnya naik dan frekuensinya sendiri bagaimana? Apakah ini akan sudah mencapai lah dalam artian titik ekonomis operasional dari kereta cepat Wus sendiri, atau bagaimana kalau Anda melihat untuk yang saat ini ya dari sisi frekuensi perjalanan, jumlah penumpang begitu Mas Aditya? ya Mas, kalau kita melihat 62 perjalanan per hari, itu sebetulnya kalau Mas Pras melihat di jadwal perjalanan itu sudah 30 menit sekali ya. Saya pikir untuk jarak Jakarta-Bandung ada kereta api sudah 30 menit sekali, frekuensinya itu menurut saya ya sudah cukup padat ya, sudah cukup tinggi frekuensinya. Karena kan saya menganalogikan kereta rel listrik Jogja Solo saja itu sebetulnya masih 1 jam sekali Mas. Sementara KRL di Jabodetabek kalau di luar jam sibuk juga mungkin bisa 15 sampai 20 menit sekali kan gitu ya Mas. Artinya kan dari sisi frekuensi sebetulnya menurut saya sudah cukup optimal. Tapi tantangannya kan begini Mas, tantangannya adalah selama ini penumpang atau pengguna Wus itu lebih bergantung kepada pengguna yang sifatnya pengguna di akhir pekan, di masa liburan sekolah, ataupun di masa liburan Lebaran dan Natal dan Tahun Baru ya Mas, atau di tanggal-tanggal merah, ketimbang untuk okupansi di hari-hari kerja. Jadi ini artinya sebetulnya menurut saya masih ada tantangan atau ada PR dari manajemen KCIC bagaimana bisa menggrab penumpang itu yang kelasnya adalah memang tipikal penumpang pekerja terutama di hari-hari kerja maupun untuk mengisi di jam-jam yang memang masih belum merupakan jam-jam favorit, karena kalau sudah akhir pekan, sudah liburan panjang, liburan sekolah, liburan Nataru atau Lebaran, saya pikir okupansi Wus ya memang sudah cukup tinggi. Nah artinya ini ada tantangannya bagaimana meningkatkan okupansi dari sisi pekerja atau pebisnis atau pengguna harian di hari kerjanya Mas. Oke, itu dia. Nah, cukup ramai juga sekarang terkait dengan utang yang dimiliki. Menurut MTI sendiri bagaimana begitu dengan posisi utang, kemudian dengan operasional yang terjadi sampai saat ini begitu? Ya Mas, ini kan memang ada dua sisi. Pertama, ternyata sukses secara konstruksi maupun sukses secara operasional itu juga harus diikuti dengan sukses secara kinerja finansial kan begitu ya Mas.
Nah, kalau kita melihat kinerja finansial ya memang seperti saya sampaikan tadi ada biaya operasi yang harus ditutupi, ada biaya bunga yang harus ditutupi. Bahkan sebetulnya kalau biaya pinjaman kan nggak hanya biaya bunganya tapi nanti biaya pembayaran pokok pinjaman ya begitu ya Mas Pras ya. Nah, Oke. ini sebenarnya mungkin yang bisa menjawab adalah manajemen KCIC sendiri by data ya Mas. Kalau kita kan berdasarkan hitung-hitungan yang ada di media kan gitu ya Mas. Oke. Kalau kita coba buat analisis secara kasar atau umum saja Mas, katakanlah pengguna itu 20.000 penumpang per hari ya Mas. Kemudian kita coba kalikan harga tiket, anggap saja semuanya menggunakan kereta kelas ekonomi yang 300.000 gitu ya Mas ya. Oke. Berarti kan satu hari ada 6 miliar kan gitu ya. 6 miliar per hari. Kemudian kalau kita setahun kan pukul rata ya mungkin 1,8 triliun setahun ya mungkin seperti itu ya Mas. Nah, kan nanti data dari bisa disandingkan nanti dengan data dari manajemen KCIC karena kalau dari media kan ada yang menyebutkan biaya bunga aja sudah 2 triliun setahun gitu Mas ya. Biaya operasional sudah 1 triliun setahun gitu ya. Kalau di total kan 3 triliun setahun Iya, kan iya, gitu. iya. Sementara kalau kita tadi rata-ratakan pakai 20.000 aja, nah Oke. ketemunya adalah sekitar ya masih sekitar 1,8 sampai 2 triliun. Artinya kalau di situ masih ada shortage karena sebetulnya kalau saya tidak salah berdasarkan kajian dari Polar UI ketika sebelum beroperasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang diproyeksikan setidaknya bisa mencapai 30.000 penumpang per hari, Mas. Sementara kan saat ini baru 20.000 penumpang per hari, walaupun di masa liburan bisa sampai 25.000 penumpang per hari. Artinya Baik, baik. masih ada room yang harus bisa untuk Oke. menggrab penumpang lebih tinggi. Nah, Mas Adit, yang perlu diketahui lebih lanjut begitu dari analisis MTI, bagaimana dengan jumlah utang yang dimiliki oleh kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini nantinya akankah berdampak terkait dengan kelanjutan ataupun operasional dari kereta cepat Wush sendiri? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Adit dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data terkait dengan konsorsium dari perusahaan pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Itu siapa saja? Ini dia, kita akan cermati bersama. Konsorsiumnya ada PT Kereta Cepat Indonesia China. KCIC ini juga terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, kemudian juga ada China Railways. Ini dia beberapa perusahaan konsorsium yang bergabung di dalam KCIC. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan data selanjutnya. Ini konsorsium perusahaan Indonesia. Kalau tadi secara keseluruhan yang dari sisi Indonesia konsorsiumnya tadi memang yang pertama ada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, di mana PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini terdiri dari PT Kereta Api Indonesia sekitar 58,5%, kemudian ada PT Wijaya Karya Persero Tbk 33,4%, ada PT Jasa Marga Persero Tbk 7,08%, kemudian Perkebunan Nusantara 81,03%. Itu dia konsorsiumnya untuk perusahaan Indonesia. Dan kita lihat bagaimana dengan posisi dari kereta cepat di wilayah Asia Tenggara. Kalau kita coba sandingkan ya, kereta cepat Wush ini dengan beberapa kereta cepat di wilayah Asia Tenggara. Di mana KCJB Wush ini memang yang paling cepat lah kalau bisa dikatakan dari sisi kecepatan kereta api ataupun teknologi juga yang digunakan begitu. Di Indonesia 350 km per jam, ini data per April 2025. Kemudian ada kereta api Tanah Melayu 175 km per jam, kemudian KLIA Express, ada Boton Vintin Railways, Bangkok Airport Railing ini masing-masing 160 km per jam, dan Electric Train Service 140 km per jam, kemudian ada Sprinter 120 km per jam. Itu dia beberapa data terkait dengan kereta cepat yang ada di wilayah Asia Tenggara. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Lantas Mas Adit, dari sisi MTI melihat bagaimana dengan beban utang yang dimiliki oleh kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini nantinya akankah berdampak terhadap operasional, bahkan yang lebih jauh lagi kelanjutan dari kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini begitu Mas Adit? Ya ini memang dilematisnya seperti ini ya Mas Pras, karena kita
perlu menyadari bahwa dengan jarak Jakarta-Bandung hanya 140 km seperti tadi saya sampaikan, maka bus atau kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan sulit untuk bisa meraih okupansi yang sangat maksimal karena memang jaraknya relatif pendek, sementara ada head to head atau ada persaingan yang sangat ketat dengan moda transportasi jalan raya. Bahkan kalau bisa saya sampaikan seperti bersandingan dengan jalan tol kan gitu ya Mas. Iya. Sementara juga pilihan dari masyarakat mobilitas perjalanan itu mungkin mereka juga memikirkan kalau satu orang perjalanan 300.000 mungkin masih cukup ekonomis, tetapi kalau sudah harus membawa keluarga berempat, berlima atau sangat dengan frekuensi perjalanan yang tinggi dengan 1,5 juta, mungkin mending bawa kendaraan sendiri misalnya begitu ya Mas. Jadi ini kan pilihan-pilihannya menjadi banyak selain dengan travel, dengan kereta api yang konvensional kecepatan normal misalnya. Nah, sehingga di satu sisi memang sudah selayaknya kalau kereta api cepat itu supaya optimal memang rentang operasionalnya memang harus diperpanjang. Kalau tadi Mas Pras sampaikan sampai dengan Surabaya. Sampai dengan Surabaya, Jakarta-Surabaya jaraknya sekitar 800 km katakanlah. Iya. Itu jarak yang lebih ideal untuk mengoperasikan kereta cepat karena memang ada di kisaran jarak 200 sampai 800 km. Kalau di bawah 200 km persaingannya tinggi dengan moda jalan raya, tapi kalau di atas 800 km nanti persaingannya tajam dengan pesawat udara. Jadi memang di satu sisi kalau diperpanjang ke Surabaya itu akan memberikan optimasi dari operasional dari WUS terutama dalam hal okupansi pengguna. Tapi tentu saja kan tantangannya jelas Mas. Oke. 140 km saja kita kemarin cukup berdarah-darah sampai ada cost overrun kan Mas dari 100 triliun sampai 117 triliun. Pembangunan juga dari 2016 waktu pencangkulan pertama atau groundbreaking baru bisa operasi di 2023 padahal estimasinya di 2019 mundur ke 21, mundur ke 22, mundur ke 23. Nah, apalagi kalau dilanjutkan ke Surabaya tentu saja tantangannya secara konstruksi maupun terutama dari sisi pengadaan pembiayaannya kan juga akan sangat tinggi. Nah, itu yang menurut saya memang harus berhati-hati sekali. Nah, kalau saat ini apa yang bisa dilakukan? Menurut saya sih yang bisa dilakukan pertama mau tidak mau okupansi pengguna terutama di hari kerja, mereka yang pekerja, pebisnis atau pengguna harian di hari kerja itu ya Mas menurut saya masih harus ditingkatkan dari sisi okupansinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana juga manajemen PT KCIC berupaya untuk meraih penghasilan lain di luar tiket penumpang ya Mas ya. Jadi tiket penumpang tetap yang paling utama, tetapi tentu saja ini asumsinya seperti perusahaan-perusahaan kereta api yang ada di luar negeri, bagaimana mereka bisa survive juga dengan misalnya usaha-usaha properti, periklanan, naming rights, kemudian penyewaan lahan, kemudian juga misalnya penyewaan frekuensi atau apapun itu yang kira-kira bisa dijadikan untuk tambahan penghasilan dari operasional dari kereta cepat. Kemudian yang saya pikir yang agak penting juga ya, selama ini operasional kereta cepat maupun pembayaran beban pinjamannya kan kemudian menjadi beban atau tanggungan dari PT KAI sebagai perusahaan induknya ya Mas ya. Pun PT KAI juga mendapatkan tambahan penyertaan modal dari pemerintah, tapi menurut saya tidak sehat juga kalau nanti ke depannya bus ini masih dijadikan beban dari PT KAI karena PT KAI sebetulnya cukup sehat dan prospektif, tetapi bila dibebani oleh WUS itu bisa jadi nanti secara cash flow-nya akan tergerus. Kalau cash flow-nya tergerus dan menjadi beban, nah itu juga nanti lama-lama ya KAI-nya juga tidak akan kuat. Jadi saya pikir saya sependapat bahwa kalau ini sudah ada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara itu ya Mas, itu kan benar-benar lembaga yang sifatnya bisnis dan investasi. Semua dividen dari BUMN juga sudah masuk ke Danantara. Jadi saya pikir ya ini menjadi
menjadi ranahnya Danantara untuk memikirkan, karena Danantara tidak hanya bagaimana di sisi bisnis maupun cuan atau keuntungan dari investasi, tetapi kalau ada yang belum cuan atau investasinya belum balik kan juga harus dipikirkan untuk bagaimana melakukan restrukturisasi finansial supaya itu tetap bisa survive ke depannya. Saya sih sependapat dengan pendapat bahwa lebih baik sebelum APBN itu berbicara, maka yang benar-benar lembaga komersial seperti Danantara lah yang sebetulnya mempunyai kewajiban untuk itu. Betul, dan tadi juga sudah disampaikan di paket sebelumnya di awal begitu, bahwa baik dari sisi dari Pak Purbaya sudah menyatakan mungkin tidak akan ada keterlibatan APBN di sana. Nah, sementara Danantara sendiri pun sebenarnya masih meramu nih, masih mencari kan solusi-solusi apa yang bisa kita angkat, bisa kita cari begitu bersama-sama begitu untuk bisa menyelesaikan beban operasional atau utang yang dimiliki oleh kereta cepat WUS. Menurut Anda ini akan membutuhkan waktu yang lebih panjangkah atau bagaimana, Mas Adit? Ya, saya belum bisa memberi tanggapan karena kemarin kan opsi-opsinya belum terlalu mengerucut ya. Kemarin opsinya dari Danantara kan, dari Pak CEO Danantara Pak Ruslan Ruslani ataupun Pak COO-nya Pak Doni Oskaria kan ada dua opsi. Pertama adalah apakah meningkatkan penyertaan saham, tambahan penyertaan modal pemerintah KAI. Itu berarti sudah jelas akan pakai APBN untuk menguatkan KAI kan ya Mas. Kemudian yang kedua adalah aset dan infrastruktur PT KCIC itu akan dialihkan ke pemerintah dari punyanya korporasi ke pemerintah. Dengan demikian maka utangnya akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi dua opsi itu kan tetap saja berarti akan menggunakan APBN juga ya Mas, untuk melakukan pembayaran beban pinjaman tersebut. Sementara jadi menurut saya sih memang kita harus pilih satu-satu ya Mas. Menurut saya sih yang paling penting itu bagaimana WUS itu bisa beroperasi, penutup dulu Mas biaya operasionalnya itu dulu Mas sebetulnya ya. Kalau sudah menutup biaya operasionalnya itu sebetulnya yang namanya beban bunga pinjaman itu jadi kewajiban ranah dari Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara itu Mas untuk kemudian memikirkan opsinya. Tapi menurut saya sih kalau kita kembalikan ke faktor korporasi maupun bisnis ya WUS itu harus bisa nutup dulu biaya operasionalnya. Sementara begitu ya. Baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana rekomendasi yang MTI bisa berikan begitu sehingga nanti operasionalnya tetap terjaga, tapi di satu sisi ya pemasukannya juga bisa bertambah. Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar ya Mas Adit, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Baik, Mas Aditya, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa MTI sarankan begitu kalau memang kita melihat ada beberapa opsi yang sebenarnya juga tengah dibahas saat ini oleh Danantara, sementara Pak Purbaya juga sudah mengungkapkan keengganannya untuk menggunakan instrumen APBN. Nah, menurut Anda win-win solutionnya lah saat ini yang harus segera ditempuh apa kira-kira? Apakah Danantara juga siap begitu dari sisi finansial untuk bisa membiayai ataupun membantu pembiayaan berikutnya begitu untuk operasional dari KCIC ataupun kereta cepat Jakarta Bandung WUS ini, Mas Adit? Ya, ini sebetulnya jadi tanggung jawabnya para ekonom kita ya Mas ya. Karena kan sebetulnya kalau sudah ada Danantara itu benar-benar lembaga yang sifatnya mengelola investasi secara komersial atau secara bisnis ya. Tentu saja menurut saya di satu sisi tidak hanya kalau perusahaannya bagus-bagus saja yang masuk Danantara, harusnya kalau ada yang kurang bagus juga harus ditangani, harus dipulihkan dulu ya Mas untuk bisa dari sisi kelaikan dari sisi finansialnya juga untuk kembali bisa normal. Makanya kalau tadi saya sampaikan sedapat mungkin sebetulnya APBN itu tidak masuk ke dalam untuk kereta cepat ini ya, karena kan sudah beda zamannya ketika memang belum ada Danantara. Sementara kita sekarang sudah ada Danantara yang pure adalah lembaga atau entitas bisnis. Jadi itu harapannya adalah nanti Danantara yang bisa mencarikan opsi-opsi. Opsinya apa saja sih Mas? Ya, saya tidak tahu apakah itu juga termasuk melakukan negosiasi atau restrukturisasi finansial atau pinjaman dengan pihak China ya Mas.
apakah itu misalnya, apakah bisa misalnya tingkat bunga pinjamannya dinegosiasikan, apakah bisa masa tenggang pembayaran bunganya diperpanjang, apakah bisa misalnya kepemilikannya China katakanlah diperbesar tapi nanti jumlah pinjamannya ada yang digeser untuk menjadi bebannya China. Ini kan opsi-opsi yang tentu saja akan ada konsekuensi masing-masing ya Mas Pras ya, tapi itu kan sebetulnya ada di ranah para ekonom kita. Nah, tapi kalau saya sih lebih melihat kepada sisi teknis dan bisnis saja, bagaimana sebetulnya supaya operasional WUS itu setidaknya dari sisi pendapatan, dari sisi okupansi itu bisa nutup dulu biaya operasionalnya. Kalau kemarin di media, selama ini kan belum ada rilis resmi dari PT KCIC biaya operasional itu berapa sih? Besarannya ya kemarin kalau di media ada 1 triliun per tahun. Oke lah, berarti setidaknya operasionalnya WUS itu bisa menutupi dulu biaya operasional tersebut ya Mas, misalnya seperti itu. Artinya saya sih lebih melihat bagaimana WUS itu dari sisi operasional dan bisnisnya itu bisa lebih dulu meningkatkan okupansi pengguna yang tadi secara gradual itu bisa terus naik. Terus yang kedua adalah menurut saya yang sangat penting adalah harus ada semacam dukungan regulasi ya Mas, karena sampai sekarang itu kereta cepat itu belum ada dukungan regulasi untuk operasional dan investasinya. Jadi, nah, seperti apa nih dukungannya Mas Adit? Regulasi yang seperti apa yang diharapkan begitu? Betul Mas, jadi sebetulnya perlu ada semacam peraturan pemerintah untuk penyelenggaraan kereta api kecepatan tinggi, sehingga nanti sebagai dasar ketika kedepannya operasional maupun konstruksi kereta cepat diperpanjang misalnya sampai ke Surabaya, itu sudah jelas Mas, misalnya dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan lahan. Kalau di jalan tol kan pengadaan lahan menjadi beban pemerintah Mas, tapi kalau bus kereta cepat itu jadi beban perusahaan. Nah itu yang mungkin juga bisa meningkatkan jumlah besaran investasinya bisa menjadi sangat tinggi. Nah, dukungan pemerintah dalam hal apalagi Mas, mungkin sinergi BUMN, bagaimana tarif listriknya bisa tarif listrik yang tidak terlalu komersial tinggi sekali, bagaimana tarif penggunaan pita frekuensi GSM-nya untuk komunikasi dan pengoperasian keretanya bisa enggak sinergi BUMN, bagaimana pengembangan kawasannya mendapatkan dukungan dari pemerintah juga, bagaimana sterilisasi jalur. Kalau sekarang kan banyak hambatan Mas, ada layang-layang, ada biawak, ada jalur yang belum steril karena kan memang ya budaya atau kultur di Indonesia memang berbeda dengan di luar negeri. Nah artinya menurut saya kalaupun nanti kereta cepat akan diperpanjang dengan pertimbangan bahwa supaya operasionalnya dan pendapatannya lebih optimal, maka peraturan pemerintah regulasi dukungan itu untuk supaya investasinya kereta cepatnya bisa lebih optimal ke depannya itu menurut saya juga diperlukan. Terakhir, efektivitas Anda terkait dengan operasional dari kereta cepat Jakarta WUS ke depan akan seperti apa? Melihat dengan kondisi yang ada saat ini, adakah memang nanti peluang tetap diperpanjang begitu untuk menempuh jarak yang lebih jauh sehingga operasional dan keekonomiannya akan ketemu nanti di ujung sana begitu Mas Adit? Ya pasti akan tergantung pada satu hal pokok Mas, dari sisi financing ya Mas. Karena kan ya kita seperti tadi saya sampaikan untuk Jakarta Bandung saja kemarin perlu 100 triliun. Jadi kalau kita bicara, tapi saya pikir kan kita tidak harus menyelesaikan Jakarta Surabaya secara keseluruhan ya, karena kan operasionalnya bisa secara bertahap. Tapi sekali lagi saya berpikir itu harus direncanakan, dikaji, kemudian juga diimplementasikan dengan sangat hati-hati dan prudent ya Mas, dengan kajian yang matang dan komprehensif. Jangan saya kok berkaca kepada waktu itu Jakarta Bandung itu saya melihat semuanya serba ketergesaan, serba instan, memberikan karpet merah terhadap banyak shortcut dan bypass yang tidak berdasar kepada analisis kajian yang dalam. Itu yang menurut saya kan itu lesson learn untuk ke depan. Yes, itu dia. Banyak pelajaran sebenarnya bisa didapatkan begitu dari proyek pertama kereta cepat dari Indonesia begitu yang dimiliki saat ini, dan semoga nanti ini akan lebih baik lagi ke depannya begitu untuk bisa operasional yang lebih ekonomis lagi, harga yang juga terjangkau dan juga beban utangnya bisa segera dilunasi begitu ya. Baik Mas Adit, terima kasih banyak nih atas waktu, informasi dan update yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Mas Adit. Salam sehat.